Ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu serta hak-hak yang dimiliki setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama, politik, ekonomi, sosial, dan berbagai aspek lainnya. Seperti dari asal katanya yaitu liberal yang berarti kebebasan. Secara tidak langsung, ini menunjukkan bahwa negara dan pemerintahnya harus melindungi dan menghormati hak serta kebebasan setiap warga negara. Paham liberalisme memiliki konsep kebebasan sebagai dasarnya, sehingga paham ini dapat berkembang dengan baik dalam sistem demokrasi. Namun, kebebasan individu yang dituliskan di sini adalah kebebasan yang dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata kebebasan yang tidak terbatas. Karakteristik ideologi liberalisme. Setiap individu punya kesempatan yang sama, berhak mendapatkan perlakuan yang sama, hukum diterapkan. Pemerintah ditentukan dengan persetujuan, negara hanyalah alat, tidak menerima ajaran dogmatisme, cenderung bersifat individualis. Ideologi komunisme. Menurut Fadila Ramawati dalam jurnal kritik terhadap konsep ideologi komunisme Karl Marx tahun 2020, ideologi komunisme adalah paham atau ideologi yang mengacu pada sistem sosial ekonomi, didasarkan pada kepemilikan komunal serta produksi barang, baik di lingkup pemerintahan atau kehidupan. Ideologi komunisme merupakan ideologi yang lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan atau kelompok. Ideologi ini menganut bahwa alat-alat produksi, baik itu berupa tanah, modal, serta tenaga kerja adalah milik bersama. Karena dalam paham ini tidak mengenal adanya kelas atau kasta dalam masyarakat. Ciri-ciri ideologi komunisme bersifat radikal dan materialistis, kepemilikan barang menjadi milik bersama, kepentingan kelompok lebih penting, biasanya penganut komunis adalah ateis, dan kepentingan warga nomor 2 setelah kepentingan negara. Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah jenis ideologi yang diterapkan di Indonesia. Ideologi Pancasila ini adalah suatu ajaran yang tersusun secara berurutan atau sistematis serta kebenarannya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana namanya Pancasila memiliki 5 poin dasar yang dijadikan sebagai ideologi atau patokan masyarakat Indonesia dalam melakukan berbagai tindakan. Isi dari 5 sila tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki 3 dimensi nilai yang masing-masing menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Ketiga dimensi nilai tersebut adalah nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang mutlak, seperti yang sudah disampaikan di awal. Kelima nilai dasar Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial diterima sebagai dalil mutlak yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia sendiri. Nilai instrumen adalah pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. Pelaksanaan tersebut dapat berwujud norma sosial atau norma hukum yang terkristalisasi ke dalam lembaga-lembaga sosial. Kedudukan nilai instrumen lebih rendah ketimbang nilai dasar. Namun tanpanya nilai dasar tidak bisa secara konkret diejawantahkan. Nilai praktis adalah nilai yang tampak pada pola perilaku keseharian. Nilai praktis menunjukkan apakah nilai dasar dan nilai instrumental benar-benar hidup dalam masyarakat atau tidak. Adapun ciri-ciri ideologi Pancasila diantaranya sebagai berikut. Pada bidang politik berdasarkan demokrasi Pancasila. Pada bidang ekonomi,
Sistem ekonomi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pada bidang sosial budaya, pola kehidupan sosial adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Ideologi sosialisme. Sosialisme merupakan ideologi yang identik dengan komunisme karena memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu mengutamakan kepemilikan bersama. Dengan kata lain, ideologi ini tidak mengakui adanya kepemilikan secara individu, karena semua aset dan modal dikuasai secara bersama-sama untuk kepentingan rakyat. Pada pelaksanaan sistem perekonomian sosialisme ini akan membagi rata seluruh pendapatan yang diperoleh warganya. Munculnya ideologi ini berawal dari adanya kesenjangan pada ideologi liberalis, yaitu yang mengutamakan kepentingan individu, yang menyebabkan adanya kelompok majikan dan budak. Ideologi ini membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain adalah dalam masyarakat tidak lagi terjadi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin karena adanya penyamarataan sosial serta dalam masyarakat sudah memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Dampak negatif dari ideologi ini adalah masyarakat yang menganut paham ini kurang berkembang dan tidak bisa berinovasi karena adanya penyerataan hak yang menyebabkan potensi anak-anak bangsa tidak dimanfaatkan dengan baik, serta paham ini terkadang kurang memperhatikan masalah hak asasi manusia karena adanya rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat tersebut. Adapun ciri-ciri ideologi sosialisme adalah sebagai berikut. Menolak kapitalisme dan berusaha menghapuskannya lewat perjuangan kaum buruh, tetapi menerima demokrasi parlementer. Merencanakan masyarakat berdasarkan dorongan kerjasama, dan tidak ada hak milik perseorangan, tidak ada kelas kaya dan miskin, ataupun kelas majikan dan buruh, sebab semua sama. Mencita-citakan masyarakat yang di dalamnya dapat bekerja sama, dan solidaritas dengan hak-hak yang sama. Penentuan nasib sendiri bagi semua orang hanya dapat dicapai melalui solidaritas. Menolak kebebasan yang cenderung berpihak bagi kepentingan hak milik. Sifat dari ideologi ini mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.